Bang Arfid. Bang Arfid sebagai seorang praktisi hukum melihat kasus perseteruan dan konflik Nikita Mirzani dengan Bang Rasman Nasution, melihatnya seperti apa Bang? Kan ini Bang Rasman ada dugaan penculikan membawa kabur Loli. Terus langkah Bang Rasman ini membawa Loli untuk mendatangi Polres Jakarta Selatan seperti apa? Ya, tentunya itu memang langkah yang tepat kalau kita bicara soal hak, apakah seseorang itu berhak atas mengasuh atau menguasai anak yang masih di bawah umur. Nah, tentunya dikembalikan kepada pihak yang berwajib itu lebih tepat. Dan karena kita bicara lagi soal hak terkait untuk mengasuh atau mengawasi anak yang masih belum dewasa. Dalam hal ini kita mengacu Undang-Undang Perlindungan Anak di bawah 18 tahun. Seperti itu. Oke, Bang, ini langkah Bang Rasman ini untuk mengadopsi Loli yang sedang di bawah umur. Menurut Abang, apakah ada undang-undangnya atau ada persyaratan apa yang harus dilakukan Bang? Oke, kalau kita bicara ketentuan pengangkatan anak atau adopsi itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 ya, di mana itu ditentukan syaratnya harus izin pengadilan. Nah, kalau dia Muslim dengan agama. Nah, tapi izin pengadilan pun itu pun juga tidak serta-merta semudah itu. Ada beberapa persyaratan, ya banyak. Di antaranya yang krusial adalah kalau dia dia masih tentunya seorang anak itu masih di bawah 18 tahun, dikatakan anak. Nah, lalu kita lihat juga apakah memang anak ini dalam kondisi terlantar atau tidak terlantar, ya. Itu pasal 12 PP 54 tahun 2007. Lalu dilihat kondisi rumah tangganya seperti apa untuk orang tua yang mengasuh anak ini. Nah, kalau misalnya dia bukan anak terlantar dan juga masih ada orang tuanya, itu pun juga harus melibatkan orang tuanya tentunya. Dan juga kalau kita bicara pasal 16 ya PP 54 tahun 2007, di situ ditentukan juga kondisi khususnya. Kalau dia anak yang dari orang tua yang masih lengkap, itu izin dari orang tuanya lengkap itu. Tapi kalau dia anak yang masih yang berada di bawah hak asuh atau pengawasan orang tua tunggal karena perkawinan, apakah itu meninggal ataukah itu perceraian. Nah, orang tuanya cuma satu, tinggal ibu atau bapaknya. Maka izin itu pasal 16 PP 54 tahun 2007 bisa dicari, itu harus izin kementerian. Nah, kementerian ini mendelegasikan kepada dinas sosial kementerian sosial atau lembaga sosial, itu bisa lihat ketentuan itu. Itu dua hal ketentuan yang krusial dalam mengasuh atau mengurus penetapan adopsi anak. Jadi hal itu yang harus diperhatikan. Di samping itu masih ada persyaratan lain yang terkait dengan ketentuan teknisnya. Kenapa itu diatur dan kenapa itu diharuskan? Karena dalam mengadopsi atau mengasuh anak itu negara melindungi dan menjaga anak ini agar tidak dilakukan eksploitasi dengan label hak asuh anak, adopsi anak, diadopsi tapi dieksploitasi, diadopsi tapi dilakukan kekerasan dalam seksual. Itu aja. Oke, Bang, ternyata yang minta diadopsi ini adalah Loli. Sedangkan Loli ini masih berada di bawah umur. Sedangkan Bang Rasman berkomitmen mengatakan, saya akan mengadopsi Loli setelah umur Loli 18 tahun 4 bulan lagi. Menurut Abang seperti apa? Ya, kalau kita bicara yang meminta itu adalah orang yang belum cakap hukum. Tadi kalau kita bicara adalah itu anaknya atau dia sudah 18 tahun, itu lewat 18 tahun itu belum cakap. Walaupun dia sudah bukan anak tapi dia belum cakap secara hukum keperdataan. Jadi tidak bisa dia anak itu meminta sendiri atau kiranya itu memohonkan ingin diasuh oleh seseorang gitu. Ya, itu harus dimohonkan dengan ketentuan syarat PP 54 tahun 2007 tadi. Begitulah ketentuannya. Karena apa? Di sini untuk menghindari adanya eksploitasi, perdagangan, ya kira kekerasan seksual terkait dengan yang korbannya adalah anak. Gitu. Oke Bang, gimana Bang? Ini kan ada juga nih permasalahan Loli dan Padel. Bang Rasman mengatakan kasus Loli itu mohon di SP3-kan karena kurang cukup bukti. Apakah itu pantas untuk seorang Bang Rasman untuk mengatakan hal seperti itu? Sedangkan kan penyelidikan dan sidik itu semua ditentukan oleh pihak kepolisian. Ya betul, tentunya yang punya kewenangan untuk menilai perkara ini ya cukup bukti atau tidak cukup bukti itu adalah pihak penyidik ya. Nanti kalau cukup dia ada satu perbedaan keyakinan antara kuasa hukum dengan penyidik, ya diuji di mana? Di pengadilan gitu. Jadi kalau selama
penyidikan berproses, ya itu tidak bisa ditekan, diintervensi. Ya silakan saja berbeda pendapat, nanti kita uji di pengadilan. Itu aja. Oke Bang, saya mau tanyakan Bang. Sekarang kita melihat hukum di Indonesia 20 tahun kemarin dengan 20 tahun yang lalu sampai sekarang ini, Abang melihat hukum di Indonesia ini seperti apa sih Bang? Ya tentunya kalau kita bicara lihat peraturannya tentu banyak progres, banyak perkembangan daripada satu aturan-aturan hukum yang ada. Tapi tidak ada perubahan terkait implementasi dan budaya penegakan hukum di Indonesia. Seperti itu. Bang, yang kita tahu sekarang hukum di Indonesia ini bisa dikatakan makin runcing ke bawah, makin tumpul ke atas. Ya. Apakah itu disebabkan oleh manusianya? Apakah peraturan-peraturan yang dilanggar oleh perorangan itu seperti apa, Ya, itu Bang? balik lagi ke budaya dari salah satu stakeholder dalam penegakan hukum. Stakeholder penegakan hukum ini siapa aja? Hakim, jaksa, pengacara, polisi juga di dalamnya. Jadi sekarang istilah yang berkembang apa? No viral, no justice. Kalau nggak viral, keadilan tidak ditegakkan. Nah itulah harus yang bisa dibuktikan oleh penegak hukum, termasuk kami juga sebagai kuasa sebagai lawyer, sebagai advokat. Itu menjadi satu tantangan besar buat kami penegak hukum juga untuk menghapus stigma itu di masyarakat, bahwa yang namanya keadilan itu untuk semua. Yang namanya proses hukum itu tidak ada pandang bulu, tidak ada tajam ke atas, tumpul tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu harus dihilangkan stigma itu di masyarakat. Itulah tantangan kami penegak hukum, baik advokat, pengacara, polisi, hakim, jaksa, dan terkait hal-hal lain yang terkait dengan penegakan hukum. Oke Bang, terkait kasus Bang Rasman dan Nikita Mirjani, Abang menyikapinya seperti apa sih seharusnya sebagai seorang praktisi hukum nih? Ya tentunya sudah ada proses hukumnya, ya silakan berjalan dan silakan itu dijalankan murni proses hukumnya, jangan banyak gimmicknya. Itu aja. Kalau kita bicara ada tindak pidana perlindungan anaknya, ya silakan. Yang namanya perlindungan anak itu tidak ada istilah justice pengembalian ganti kerugian, ya recovery ganti kerugian itu nggak ada. Yang namanya tindak perlindungan anak itu tidak ada istilah perdamaian, itu nggak ada. Istilah tindak pidana perlindungan anak itu nggak ada. Oke Bang, apakah di kasus anak antara Nikita Mirjani dan Rasman Nasution ini bisa dilakukan restoratif justice atau seperti apa Bang? Ya, tidak semua tindak pidana itu ada mekanisme restoratif justice. Restoratif justice itu hanya terdapat dalam delik aduan. Artinya apa delik aduan itu? Kalau tidak ada yang melapor, prosesnya tidak akan dijalankan. Itu delik aduan, penganiayaan, pencemaran nama baik, penipuan, penggelapan. Tapi kalau kita bicara tindak pidana anak, tindak pidana korupsi, tidak ada istilah restoratif justice dalam proses hukumnya, seperti itu. Oke Bang,